Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fahmi, NIM C1M02410115. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cloning gen. Apa sih itu cloning gen? Cloning gen adalah proses membuat salinan identik klon dari suatu gen spesifik atau segmen DNA. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sejumlah besar materi genetik yang sama untuk penelitian, rekayasa genetik, atau produksi protein. Kemudian ada sejarah singkat cloning gen, dari penemuan hingga aplikasi modern. Yang pertama, pada tahun 1970-an, penemuan enzim restriksi. Penemuan enzim restriksi membuka jalan untuk memotong dan menyambung DNA. Yang kedua, pada tahun 1973, cloning gen pertama, Cohen dan Boyer, berhasil mengkloning gen pertama, menandai era baru dalam bioteknologi. Yang ketiga, pada tahun 1980-an sampai sekarang, perkembangan pesat dari produksi insulin hingga terapi gen, aplikasi cloning gen terus berkembang. Adapun langkah-langkah kunci dalam proses cloning gen. Yang pertama ada isolasi DNA target, yaitu mengekstrak dan mengidentifikasi gen yang ingin dikloning. Kemudian ada penyisipan ke vektor. Gen target dimasukkan ke dalam vektor cloning, misalnya plasmid menggunakan enzim ligase. Kemudian ada transformasi. Vektor rekombinan dimasukkan ke dalam sel inang, misalnya bakteri. Kemudian ada seleksi dan amplifikasi. Sel inang yang berhasil mengambil vektor rekombinan dipilih dan dikembangkan untuk menghasilkan banyak salinan gen. Adapun alat-alat dan molekuler penting. Memahami peran enzim dan vektor adalah kunci keberhasilan dari cloning gen. Yang pertama ada enzim restriksi, yaitu memotong DNA pada sekuens spesifik bertindak seperti gunting molekuler. Kemudian ada ligase DNA, yaitu menyambungkan fragmen DNA berfungsi sebagai lem molekuler untuk membentuk DNA rekombinan. Selanjutnya ada vektor cloning molekul DNA, misalnya plasmid atau virus, yang membawa gen target ke dalam sel inang. Kemudian ada aplikasi cloning gen. Cloning gen telah merevolusi berbagai sektor, dari kesehatan hingga pertanian. Contohnya pada bidang medis, yaitu produksi insulin, hormon pertumbuhan, vaksin, dan pengembangan terapi gen. Selanjutnya pada bidang pertanian, menciptakan tanaman tahan hama, meningkatkan nilai gizi dan hasil panen. Kemudian pada bidang industri, yaitu produksi enzim industri, biofuel, dan bahan kimia. Adapun keuntungan dan potensi cloning gen. Yang pertama, pada kemajuan medis, yaitu pengembangan obat-obatan dan terapi baru untuk penyakit genetik dan infeksi. Yang kedua, peningkatan pangan, yaitu tanaman dan ternak yang lebih kuat dan produktif mengatasi kelangkaan pangan. Yang ketiga, inovasi industri, proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu penelitian fundamental, yaitu pemahaman mendalam tentang biologi dan penyakit. Adapun tantangan dan pertimbangan etika. Meskipun memiliki potensi besar, cloning gen juga menimbulkan pertanyaan etika dan tantangan yang signifikan. Yang pertama, keamanan hayati. Potensi risiko pelepasan organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan. Kedua, isu etika. Pertanyaan tentang manipulasi kehidupan, desainer bayi, dan implikasi moral. Yang ketiga, ada aksesibilitas, yaitu kekhawatiran tentang siapa yang memiliki akses ke teknologi ini dan kesenjangan sosial. Selanjutnya ada cloning gen di Indonesia, regulasi dan perkembangan. Indonesia seperti banyak negara lain sedang mengembangkan kerangka regulasi untuk cloning gen dan bioteknologi. Contohnya yaitu regulasi ketat, yaitu fokus pada keamanan hayati dan standar etika. Penelitian terbatas, penelitian dasar tentang cloning gen masih dalam tahap awal,
di beberapa institusi. Kemudian ada potensi aplikasi. Tertarik pada aplikasi di bidang pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan prospek cloning gen ke depan. Yang pertama ada teknologi berdaya besar, yaitu cloning gen adalah alat yang sangat kuat dengan potensi untuk mengubah dunia. Kemudian ada masa depan cerah. Dengan penelitian berkelanjutan dan regulasi yang bijaksana, manfaatnya akan terus berkembang. Kemudian ada tanggung jawab kolektif, yaitu penting untuk menyeimbangkan inovasi dengan pertimbangan etika dan keamanan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.